Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rika Waalaikumsalam. di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Hari ini masih di segmen cerita SNMPTN-ku, kita kedatangan 3 siswi yang sama, yaitu sangat berbahagia lolos di SNMPTN. Mereka kali ini berada di Tangerang semua ya, kalau nggak salah ya? Apa Iya, Jakarta? Tangerang. Di Tangerang semua, di daerah Tangerang. Mari kita dengarkan cerita mereka, insya Allah bermanfaat dan memotivasi adik-adik sekalian yang terutama pengen SNMPTN 2021 mendatang. Kira-kira kiat-kiatnya gimana, nilainya harus seperti apa, harus punya modal apa supaya bisa punya peluang yang tinggi. Yuk, tanpa panjang lebar, kita coba kenalan satu-satu. Dengan Dek Hafiza dulu deh. Dek Hafiza, boleh Dek diperkenalkan namanya, tinggalnya di mana, SMA-nya, pilihan 1-2-nya kemana, ranking paralelnya berapa waktu itu Dek? Monggo Dek Hafiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurbaiti. Saya tinggal di Bukit Cikasungka, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang. Saya dari SMA Negeri 6, Kabupaten Tangerang, jurusan IPA. Di rank paralel kemarin SNMPTN saya juara yang kedua, urut ranking yang kedua. Nah, pilihan senam PTN saya, sebenarnya saya ada senam PN, ikut senam PN, dan ikut senam PTN, dan dua-duanya alhamdulillah keterima. Waduh. Tapi saya, Oke. ya, dan alhamdulillah saya udah nentuin pilihan. Saya milih senam PTN di IPB, tapi pilihan kedua keterimanya. Pilihan pertama saya arsitektur lanskap, pilihan kedua konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Ekowisata. Dek, ini menarik banget. Kenapa milih jurusan itu? Itu kan anti mainstream banget kayaknya. Iya, jadi yang pertama kan pengennya sebenarnya arsitektur lanskap. Nah, tapi harus ngisi pilihan kedua. Nah, pilihan kedua itu saya mikir kalau di IPB serunya apa gitu. Karena saya orangnya dulu ikut pramuka gitu. Jadi saya mikir nanti praktek lapangannya itu pengennya di hutan-hutan gitu, bukan pertanian atau peternakan, tapi di hutan biar bisa naik gunung, biar bisa jalan-jalan gitu, Kak. Ekowisata kan salah. Ini aku nebak, suka drama Korea ya? Enggak? Enggak. Oh, kira kayak jalan-jalan di hutan gitu kan, romantis ini. Siap-siap, Dik. Kalau SMA 6 itu favorit nggak sih, Dik, di sana, Dik? Ya, kalau SMA 6 termasuk terfavorit. Favorit yang tapi paling unggul ya, paling lama itu SMA 1. Jadi SMA 6 itu ibaratnya yang kedua. Oh, tahun ini berapa, Dek, yang lolos dari sana, Dek, SNMPTN? Alhamdulillah angkatan aku itu kayaknya paling banyak soalnya 21. Wah, alhamdulillah. Siap, matur nuwun Dek Hafiza. Kita ke DAD dulu deh. DAD, DAD ini kayak jadi bahasa apa ya, DAD? Siap, monggo DAD, perkenalkan diri, Dek. Ya, halo semuanya. Nama saya Ade Puspita Putri Maharani. Saya tinggal di Cikupa, Citra Raya. Saya asal sekolahnya dari SMA 1 Kabupaten Tangerang. Saya dari jurusan IPA. Kemarin pilihan pertama saya sama-sama ngambil jurusan biologi murni. Cuman pilihan pertamanya di Unila. Kalau yang keduanya itu di ITERA. Yang keterima di Unila, Dek? Iya, yang keterima alhamdulillah itu di pilihan pertama. Siap. Ranking paralel berapa, Dek, di sekolah? Ranking paralel kemarin kalau nggak salah urutan ke-16 di sekolah. Ke-16, alhamdulillah. Yeah. Di SMA 1 ada berapa anak yang lolos SNMPTN-nya? Di SMA 1 kurang lebih 20 atau 21, saya lupa. Kayaknya 20-an ya, iya. Berarti memang ini ya, memang saingan terus ya sama SMA 6 ya, berdua ya? Ya, karena kepala sekolahnya sama, Kak. Loh, kok bisa? Iya, gimana sama, betul. Emang bisa gitu ya? LT, yang satunya. Katanya PLT salah satunya. LT ya, salah satunya. PLT. Ya, PLT. Pantesan bisa sama 21 juga. Tapi ini Adik sama Dek Hafiza udah kenal sebelum di sini? Belum. Oh, belum. Lumayan nambah amal jariah lagi. Nambah silaturahim. Dek Siva. Wah, keren nih bahasanya pakai Arab. Monggo Dek Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Sepia Muslimah.
tinggal di Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Asal sekolah dari Mansatu Tangerang. Nah, waktu SNMPTN itu aku milih sama-sama ke UIN, tapi aku milih 2 prodi. Yang pertama jurnalistik, yang kedua hubungan internasional. Oh ya, aku dari jurusan agama. Jurusan agama. Benar ini. Asik, jackpot. Dek, kenapa Dek dari jurusan agama pengen masuk ke jurnalistik? Monggo, kenapa Dek? Apakah ini, mau ngulik sedikit sih, kenapa ke jurnalistik? Karena yang pertama aku kayaknya orangnya termasuk orang yang suka ngomong. Jadi kayak aku tuh termotivasi dari Najwa Shihab itu, juga seneng juga. Ya, baru mau ngomong sama Najwa, ternyata iya sama Najwa. Kapan-kapan mau disambungin nggak, Dek, buat video conference sama Najwa Shihab? Diajak collab bareng di channel Fabulous ya. Alhamdulillah, untung dia nggak mau, Coach Billy. Kalau mau, saya pusing. Gimana caranya? Mau nanti. Pasti mau lah. Ya udah, di sini adik-adik Smart Generation, kita juga kedatangan Pak Surya Gun. Ini Pak Surya aja ya, Pak Surya. Pak Surya adalah perwakilan dari Prima Agama yang ada di Tangerang. Jadi kita akan coba mengulik bersama faktor-faktor apa saja yang bisa membantu adik-adik bertiga ini untuk lolos SNMPTN. Tapi sebelum ke sana, kita coba diskusi dulu dong. Pas waktu momen pengumuman SNMPTN, ngelihat warna hijau, itu lagi ngapain, reaksinya gimana, langsung ngomong orang tua, gimana reaksinya. Monggo dari Dea Hafiza dulu deh, monggo deh. Senam PTN ya, Kak? Wih, gaya, ini punya 2 soalnya. Yang SPN diterima di mana, Nak? Senam PN aku keterima di D4 Animasi Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Animasi, kok bisa? Iya. Dari aku justru dari aku animasi. Aku suka desain, aku suka edit. Punya YouTube juga? Punya. Apa namanya channelnya? YouTube aku namanya Hafiza Rizky Nurbaiti. Adik-adik sekalian silakan langsung subscribe. Nggak subscribe ke Dek Hafiza, tidak baik. Jadi mari kita membantu sama Hafiza Rizky Nurbaiti. Isi YouTube-nya apa, Dek? Lebih banyak tutorial gitu. Terus aku juga suka nge-review barang-barang yang beli di Shopee gitu, Shopee Haul. Oh, berarti referensinya kayak ini ya, kayak David Gadgetin gitu ya? Referensinya. Review gadget. Tapi kayak lebih ke barang-barang remaja gitu. Wah, ini sorry nih out of topic, tapi subscriber berapa, Dek? Subscribernya 407 kemarin. Keren. Siap, iya tadi nggak jadi lupa kan. Jadi gimana Dek, momen-momen pas waktu buka pengumuman hijau tuh gimana? Monggo, yang SNMPTN ya? Untuk SNMPTN itu aku posisinya waktu itu lagi habis dari sekolah, pas banget hari Rabu, ingat, habis legalisir rapot. Terus aku main ke rumah temen, posisinya aku lagi bantuin temen ngechat kontrakannya. Ngechat kontrakan? Ya. Mas, anak pramuka. Ini serba bisa ya, pramuka iya, desain iya, ngechat iya. Siapa? Ya bantu aja gitu. Terus abis itu orang tua itu sebenarnya dari kan pengumuman jam 1 ya, jadi orang tua itu udah mau tahu banget tuh pengumuman di PB dari jam 11 malah. Nah, terus habis itu pas udah mau jam 1, kan servernya penuh, sempat penuh, terus aku dikasih link yang lain. Nah, aku coba, terus aku sebenarnya nggak terlalu berharap gitu, soalnya tahun kemarin nggak ada yang keterima di IPB. Aduh, keren. Jadi aku udah kayak ya udahlah gitu, Terus pas aku buka kan nge-scroll gitu, terus hijau gitu. Ya, pokoknya kan hijau gitu. Terus aku sebenarnya reaksi pertama aku langsung teriak itu, kenapa hijau gitu. Soalnya aku pengennya itu senam PN, aku pengennya tuh udah seneng masuk politeknik. Gitu. Itu sebenarnya. Waduh, berarti ini pengumumannya duluan Poltek ya? Ya, karena pengumumannya duluan politeknik.
Oh, jadi pas waktu pengumuman SNMPTN itu lebih seneng waktu itu. Iya, aku lebih senang, terus aku langsung komen di Instagram Politeknik, langsung aku yang buat grup angkatan aku, grup fakultas angkatan aku, grup. Nah, tapi ya aku udah bikin grup animasi 2020 gitu. Oke, Gak punya temen, jadi ini yang mau diambil yang mana, Dik? aku SNMPTN. Ya, SNMPTN aja. Siap. Nah, terus reaksi orang tua gimana pas saat itu? Reaksi orang tua kan aku kan lagi nggak di rumah waktu itu, jadi aku cuma screenshot, habis itu aku masukin ke grup keluarga. Oke. Nah, terus langsung mamaku seneng banget, kayak alhamdulillah rezekinya di situ gitu. Udah emang kamu jodohnya di situ gitu. Soalnya orang tua aku sama nenek aku itu dukung aku di IPB. Oh, jadi doanya kuat di sana ya di IPB ya. Ya, Oke, tapi bentar deh, ini agak-agak absurd juga soalnya. Jadi adik lagi di rumah teman, lagi ngechat gitu, Hah? terus ngecek HP sambil ngechat. Enggak, berhenti dulu ngechatnya. Saya kira sambil ngechat. Siap. Enggak, berhenti dulu. Oke. Kita masuk ke DAD. DAD, boleh dong Dek, diceritakan Dek keseruan pas waktu lihat ijo gimana Dek? Monggo. Jadi kalau aku waktu itu posisinya emang lagi bener-bener di rumah waktu udah deket-deket pengumuman. Nah itu tuh aku baru bangun tidur jam 11 siang. Jadi aku bener-bener kaget banget bangun, udah jam segini kan harusnya pengumuman jam 1. Jadi iya bentar lagi udah pengumuman gitu. Terus emang aku tuh kalau tadi kan cerita dari Hafizah, dia lagi ngechat di rumah teman. Kalau aku tuh bener-bener mantengin dari jam 12, pokoknya layar HP itu nggak aku ganti. Jadi kan sebelum menit-menit pengumuman itu kan ada kayak perhitungan mundurnya. Aku benar-benar nungguin dari 1 jam hitung mundur, aku tungguin sampai selesai. Itu benar-benar aku tungguin. Terus keluar pas udah detiknya habis 00, malah servernya itu down. Jadi udah benar-benar stuck di situ. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Terus aku buka link lain, baru bisa. Nah, pas scroll ke bawah, itu tulisannya hijau. Tapi aku belum yakin kan, masa pengumumannya kan tulisannya singkat banget, kayak cuman selamat Anda lolos gitu doang kan. Nah, terus aku screenshot, aku tanya ke temen aku, bener nggak ini pengumumannya kayak gitu? Soalnya kan nggak pernah ngelihat hasil pengumuman kan, jadi kayak ini benar hasilnya. Iya, beneran. Terus aku refresh ulang lagi, terus tetap aja hijau gitu. Ini jadi delay antara melihat ijo sampai sadar dan seneng itu berapa lama, Dik? Lumayan lama sih Kak, soalnya kan gak dibalas-balas chatnya sama temen. Aku juga bingung harus nanya kemana. Terus pas dibalas ternyata lolos, langsung bilang ke orang tua. Dan orang tua gimana reaksinya, Dik? Orang tua lagi pada tidur kan, langsung pada bangun semua, langsung pada senang semua. Waduh. Nah, kalau biologi ini memang kepengenannya DAD atau dari orang tua? Emang kepengen akunya sendiri. Pengennya biologi ya. Yang Lampung dari papa atau mama, Dek? Yang asli Lampung? Asli Lampung dari ibu. Oh, dari mama. Siap. Makasih Dek. Kita masuk ke Dek Siva. Dek Siva ini sebagai background story, SMP-nya Mondok, SMA-nya di Monggo. Di mana? Di mana tadi ya, Dek ya? SMA-nya. Siap. Gimana, Dek? Pas waktu momen-momen ngelihat ijo, keseruannya gimana, Dek? Waktu itu tuh sebenarnya kejadiannya itu lagi di jalan, aku mau ke Pandeglang gitu. Nah, terus di jalan tuh udah ngomong aja, "Mah kalau misalkan nggak keterima nggak apa-apa ya, soalnya nggak berharapnya karena kan aku itu anak agama, jadinya setiap tahun emang nggak pernah ada yang masuk kan ke SNPTN itu." Nah, terus kabarnya juga sekolah aku tuh di blacklist gitu sama pihak UIN-nya, jadi kayak nanti kalau nggak keterima nggak apa-apa ya, udah minta maaf udah segala macam tuh. Nah, terus akhirnya pas waktunya itu kan grup rame mau pada buka, aku buka. Nah, terus posisinya itu juga baterai lagi low bat gitu kan karena lagi di perjalanan. Pas aku buka warnanya hijau gitu kan, terus aku bingung. Ini maksudnya apa hijau kayak gini, lulus apa gimana? Nah, terus kebetulan grup lagi rame pada ngelis yang keterima SN itu. Aku bingung, aku ngelis apa enggak ya? Soalnya takut pas aku ngelis taunya nggak dapet gitu.
Ternyata pas aku nanya teman, katanya itu bener itu lolos. Akhirnya udah langsung ngelis nama, kasih tahu orang tua. Nah di situ kan posisinya aku lagi berhenti di jalan gitu kan. Terus aku tuh kayak berisik sendiri gitu. Katanya, kenapa emang? Ini lulus, kata siapa kayak gitu. Nah terus kebetulan kan di situ perginya juga sama keluarga besar. Udah HP aku tuh dikasih lihat gitu ke Waduh. uak ke yang lain gitu. Pasti mereka bangganya luar biasa banget ya Desiva ya. Ya. Lolos di UIN tadi ya, di UIN jurnalistik tahun lalu nggak ada yang lolos, bahkan ada rumor itu di blacklist dan ternyata bisa tembus, masya Allah ini. Siva tadi ranking berapa Siva tadi? Kenapa? Siva tadi ranking berapa nak? Paralelnya atau gimana? Ya paralelnya deh. Kan karena jurusan aku satu doang ya, jadi aku urutan kedua. Urutan kedua. Di jurusan agama ada berapa anak, Dik? Ada 36. 36, siap. Yang diterima? Yang diterima 3 orang. 3 orang. Linier apa kayak Siva? Ke jurusan tetap ke agama apa kemudian ada yang lain? Kan teman aku ada yang keterima di UPI Bandung, ngambilnya itu apa ya, pokoknya yang berhubungan sama editor-editor gitu. Terus ada juga yang keterima di UNJ Pendidikan Bahasa Indonesia, kalau untuk kelas aku. Siap. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke segmen analisa. Boleh minta izin dulu ya, ini rapot-rapotnya kita tunjukkan boleh ya, nggak apa-apa ya? Ya. Monggo, Coach Billy, silakan. Terima kasih Mas, selamat untuk adik-adik semua. Saya juga mohon maaf nih buat ke Siva karena belum sempat memindahkan nilai rapotnya, baru tak lihat di HP ya. Tapi yang menarik hari ini mungkin nanti bisa jadi tambahan data ya Mas Risa di bahwa hari ini kita dapat jurusan agama. Selama kita cari kemarin belum ada dapat jurusan agama, alhamdulillah kita dapat jurusan agama dari Madrasah Aliyah. Tetapi diterimanya bukan linier ke jurusan yang sama-sama agama, tetapi diterimanya ke jurusan yang umum. Selamat. Dan kalau ini Coach Billy lihat, ternyata nilainya rata-rata 9, Mas. Jadi nilainya itu rombongan 90 ke atas. Jadi secara nilai kalau boleh dikatakan ya memang strukturnya juga udah bagus, rankingnya juga ranking bagus. Cuman yang jadi menarik tadi kakak kelas sebelumnya nggak ada. Kemudian juga katanya ada di blacklist, berarti kita cari amunisi lain ini. Betul. Siva punya apa? Nanti tugasnya Mas Risat gali. Karena kalau kita ngomong dari nilai rapot itu clear, tidak ada masalah. Tapi dari ranking dari ranking juga clear, dari kakak kelas kita yang nggak dapat karena isu blacklist dan seterusnya. Oke, itu yang untuk adik Siva, gitu ya. Nanti boleh dilampirkan saja lah nanti nilainya di deskripsi ya Mas. Siap. Biar ada tambahannya juga. Biar tahulah smart generation nanti yang jurusan agama tahun depan kalau mau milih ke jurusan umum nggak usah ragu. Biasanya kalau agama itu linier, ngambilnya fikih, kemudian pendidikan guru agama biasanya ke situ gitu. Meskipun ini PTN-nya masih sekitaran Universitas Islam gitu ya, masih tidak ada masalah. Nah, yang menarik ini sebenarnya kalau kita mau komentari terlebih dahulu itu punyanya saya ngikut Mas Risat, DAD gitu ya. DAD ini keren ini. Ini kita dapat data baru ini. Kita seneng banget hari ini dapat data luar biasa ini punyanya adik-adik ini ya. Dua-duanya pilihannya tadi disampaikan di biologi. Benar ya, Adik? Dua-duanya milih di biologi, satunya Unila, satunya ITERA, gitu kan? Dua-duanya di biologi. Karena jurusannya biologi murni, ya mesti yang dipakai kan salah satunya nilai biologi. Dan nilai biologinya asik, naik. Nah, ini data baru lagi. Iya. Siap. Bener ya, ini nilainya adik-adik itu seperti ini ya, bener ya? Iya, Kak, benar. Ini kita dapat hari ini bahwa aturan SNMPTN lagi di 2020
bukan ngomong nilai yang apa istilahnya Murni, harus cenderung kan? bagaimana. Kita kemarin kan dapat macam-macam ya Mas ya, dapat Betul. ini juga kita ke adik-adik bertiga di sini, termasuk ke Pak Surya juga. Kita kemarin dapat kurvanya naik turun ada. Turun, Itu kan betul. kurva yang banyak tentu kurva naik. Tapi alhamdulillah senang sih saya hari ini dapat kurva turun. Biar jadi motivasi gitu kan. Tapi jangan kemudian dipakai patokan bahwa wah nilai turun bisa tetap bisa diterima SN. Jangan, itu juga ngaco lagi gitu. Jadi ini ada yang menarik, data yang menarik, biologi itu juga seperti itu. Kalau biologi murni kan pasangannya sama kimia biasanya. Meskipun kimianya juga kalau mau dilihat juga nggak bisa dikatakan cenderung naik, cenderungnya malah juga cenderung turun juga. Jadi dua struktur nilai yang menunjang untuk masuk ke jurusan ini itu tidak mempunyai kecenderungan naik. Kalau mau ngomong nilai yang naik kan justru yang selain dua itu, meskipun nilai fisikanya kalau digambarkan kurvanya juga naik turun. Juga nggak dapat fisikanya juga naik turun. Mungkin yang agak mending kan di bahasa Inggrisnya gitulah. Kalau mau ngomong kecenderungan naik bahasa Inggris dan matematika itu yang kita bisa dapatkan. Kemudian yang kedua rankingnya juga lumayan keren gitu kan ya, ranking 16. Padahal tadi dari SMA 1 Tangerang itu yang diterima 21 orang. 21 orang adik ada di ranking 16. Ini ada 2 poin kalau saya melihatnya. Konselornya nekat, gitu kan, kerakan, padahal jurusannya itu nggak dapat, gitu kan. Atau mungkin ini adik ada sesuatu, entah itu sertifikat, entah itu lomba yang dilakukan oleh kampus, dan seterusnya, yang terkait dengan kebiologiannya, sehingga mendorong, membantu untuk mendapatkan itu. Jadi ini salah satu yang diterima di jurusannya, tetapi tidak ditunjang dengan struktur nilai dan ranking. Jadi ini juga pelajaran buat kita bareng-bareng untuk melihat bahwa oh ternyata ada juga yang seperti itu. Itu untuk komentar nilainya Ade Puspita Putri Maharani gitu ya. Bahagialah kamu nak gitu ya, sudah bisa diterima di nilai itu. Bukan Coach Billy olok-olok nilai loh ya, enggak. Tapi ini sesuatu yang Coach Billy juga baru tahu, baru dapat bahwa oh ternyata bisa juga SNMPTN tahun 2020 dengan struktur nilai yang seperti itu. Kemudian satu lagi, ini yang multi talenta ternyata ini Hafisa ini ya. Itu rankingnya bagus, rankingnya IPB-nya dapat, kemudian juga dapat dan seterusnya. Yang nilai normal lah, wajar, kimia, biologi gitu kan ya. Tapi saya ingin komentari ini, saya lupa ini kelihatannya hampir sama kayak nilai SMA 2 Lumajang kalau saya nggak salah ya, menyamakan. Ini SMA 6 membuat nilainya keren. Kerennya apa? Statnya Mas, mau gue dilihat 78, 77. KKM-nya Coach Billy yakin 75, kurang lebih 75. Kalau sekolah itu kan biasanya di angka 75. Iya, KKM-nya berapa? Di Visa awal 75 ya? Aku 70 di sekolah. Oh, 70. Makanya statnya di situ ya, 70. Wajar. Karena plus 7 ya, Eke dapat. Itu plus 7, betul. Oke. Ini sekolah kelihatannya paham. Ini touch nilainya enggak ranking 2 loh Mas, ini Mas. Ya, benar ya. Benar. Enggak ada nilai 90, enggak ada nilai 90 ya. Ranking 2 enggak ada nilai 90. Touch-nya juga menarik dari plus 7 seperti kebiasaan kita melihat perilaku apa istilahnya anak-anak yang diterima gitu kan ya. Kemudian nilainya cenderung naik, dapat, nilainya cenderung naik, dapat. Tetapi juga harus diyakini oleh Smart Generation semua, kalau punya sekolah, kalau ada sekolahnya yang membuat nilainya enggak 90, enggak usah kecil hati. Buktinya tetap bisa diterima di IPB karena masing-masing mempunyai track record yang sudah tersimpan baik di PTN bahwa karakter sekolah ini memberikan nilai seperti apa. Dan itu sudah menjadi rahasia dari masing-masing PTN. Kelihatannya SMA 6 bukan ngasih nilai apa ya, bukan ngasih nilai obral, tinggi gitu kan ya. Bukan 90-90, tetapi kemudian dinilai yang sewajarnya, bahkan kemudian nggak ada nilai 90 pun ranking 2. Itu ranking 2 ini kalau boleh dikatakan, wah gurunya itu kalau ngasih nilai pelit gitu ya, pelit. Tapi tidak ada masalah, buktinya diterima di IPB. Kalau boleh tahu ranking satunya diterima di mana? Bisa? Ranking satunya keterima di UPI. Di Banten, kampus.
Oke, ya. Oke, jadi itu sih Mas ulasannya. Jadi struktur rapotnya nanti yang harus dicari itu yang punyanya Siva sama Ade. Ini karena menariknya Ade itu kan trennya nilainya turun tadi dan seterusnya. Gitu. Monggo, saya kembalikan ke Mas Rizal. Makasih Coach Billy. Nah, mari kita mulai adik-adik dulu. Memang paling menarik ini. Berarti kita sudah tahu rahasianya tadi kenapa ada delay antara pengumuman jadwal sampai sadar itu diterima karena tadi mungkin itu Dek ya. Nggak percaya. Ya. Percaya nggak percaya. Kemarin ada masukin sertifikat apa deh adik ketika SNMPTN? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aku masukin sertifikat apa-apa. Oh, Dek nggak masukin sertifikat apa-apa? Aku masukin. Dia bisa masukin. Kalau dia bisa masukin sertifikat apa, Dek? Aku masukin 3 sertifikat pramuka. Pramuka banget ini. Cocok. 3 sertifikat. Yang pertama apa, Dek? Salah ini, Kak. Serta lomba tingkat Tangerang Raya pokoknya. Lomba. Peserta lomba. Terus 3 peserta lomba. Oh, 3-3 peserta lomba. Oke. Juara. Oh, enggak juara, berarti peserta lomba. Tapi alhamdulillah, Dek. Di luar itu ada sertifikat masukin, Dek? Itu aja ya, pramuka aja ya? Ya, itu. Siap. Kalau Adik tadi, saya lupa, Dek. Kakak kelas ada yang keterima di Unila nggak ya? Lupa ya tadi. Kakak kelas tahun kemarin ada, Kak. Ada berapa, Dek? Mungkin, Dek, infonya, Dek? Kalau nggak salah 3 orang, Kak. Kemarin saya sempat lihat juga. Dan di jurusan biologi ada, Nak? Di jurusan saya nggak ada. Tapi SBMPTN ada juga ya? SBMPTN ada juga ya? Nila. SBM ada. Oke, berarti bisa jadi di situ. Kalau di HVC tadi tahun lalu nggak ada ya, Dek, ya? Di IPB ya? Nggak ada? Waduh, keren. Tapi ini udah ranking 2, sertifikat juga, YouTuber juga, jadi bisa jadi modal yang kuat. Oke, tapi ini lumayan, Dek Hafiza, mudah-mudahan jadi amal jariah, Dek. Kan setidaknya buat adik-adik di SMA 6 tahun berikutnya tuh lebih mudah lagi untuk masuk IPB, insya Allah, selama nilainya dijaga konsisten. Dari Dek Siva, ada yang ditambahkan nggak, Dek, sertifikatnya, Dek? Nggak ada. Nggak ada juga. Ya, berarti ini kembali beranomali. Jadi ya kotak dulu. Itu nilainya cenderung turun tanpa sertifikat, kemudian kakak kelas ada tapi tidak satu jurusan gitu kan ya. Kemudian Dek Siva udah jurusan agama, kemudian kena blacklist tanpa sertifikat. Ini benar-benar kosongan ya, meskipun Coach Billy yakin modalnya nilai sih, memang nilainya bagus dan rankingnya juga pengaruh ya. memang kecenderungan bisa dilihat mungkin di 2020 kecenderungan pinginnya pemerataan ya, jadi benar-benar coba mengambil. Kita belum dapat beneran pola mengambilnya benang merahnya seperti apa, tetapi paling tidak untuk ke depan buat smart generation semua nggak usah ragu lah, kalau mau memilih itu ya sudah dipilih saja. Yang penting kayak nasihat beberapa siswa yang sudah sebelumnya ngomongnya, yang penting kuliahlah di jurusan yang kamu yakin, daripada kemudian kamu masuk kayak tadi sudah diterima di Poltek gitu kan, tapi mungkin sama-sama nyamannya tapi bisa jadi yakinnya di IPB karena hukum yakin di IPB. Itu aja sih. Ya. Mau nanya ke Pak Surya nih, Pak Surya, pas waktu proses konsultasi kayak gimana, Pak? Ini terutama mungkin adik dulu nih, yang adik-adik itu kan maunya masuk ke biologi, tapi tadi dari sisi nilai ternyata menurun. Gimana, Pak, pas waktu konsultasi itu, Pak Surya? Iya, Pak Rizal, aku pilih ya. Jadi memang adik Puspita ini termasuk yang rajin smart konsis. Oh. Nah, sampai malam dia smart konsis dia. Smart konsis. Jadi ditungguin ya, Kak Risa namanya, akademik yang sudah saya latih untuk membaca konsis. Kalau saya kan nggak sempet tuh, kadang sering keluar. Jadi Kak Risa yang sering membaca, melihat kemana baiknya. Bahkan adik ini udah deadline di sekolahnya, bahwasanya hasil dari perguruan tinggi yang disetor ke sekolah itu waktunya udah mau habis. Tapi saya kontak guru, saya kan kenal. Pak, nanti Pak ditutup
siswa saya yang masih banyak perubahan ini. Jadi kita kontak dulu, tadinya dia awalnya maunya kedokteran. Oh, kedokteran. Kedokteran lebih tinggi. Jadi ya disarankan akhirnya balik lagi ke biologi. Walaupun memang kalau dilihat dari Smart Conscious bagus kalau untuk ke biologinya. Baguslah nilai NRM-nya, menilai untuk PDS-nya lumayan. Dan itu ya, ikut akhirnya dia biologi. Itu kalau kita ini. Jadi memang historinya sangat menarik sekali. Sampai malam ditungguin sampai sore ya gitu ya. Hari Iya, Kak. kita ulang lagi. Jadi Kak Risanya sabar. Jadi Kak Risa itu sangat untuk memberikan konsistensi secara bertahap gitu. Kalau untuk Hafijah ini saya sering konsultasi sama orang tuanya malah. Waduh, sama orang tuanya. Ya, sama orang tuanya. Saya kenal sama orang tuanya. Jadi saya sering konsultasi. Dia sibuk Hafijah nih memang. Oh, gaya ini gaya. Sibuk, jarang bimbel. Tapi dia kalau nggak bimbel konsekuen, dia ngasih tahu. Di absen, kita nggak bisa bimbel. Ada kegiatan pramuka. Pramuka dulu memang dia pramuka. Adiknya yang baru pramuka ulang lagi gitu. Jadi konsultasi ke orang tuanya Pak Nur. Nggak apa-apa Pak Nur nggak bimbel, tapi yang penting konsekuen dia izin, terus tetap konsultasi yang kita harapkan. Jadi dia sering konsultasi aja. Jadi sebelumnya dapat yang di PT Politeknik yang media itu konsultasi juga nggak apa-apa. Saya bilang diikutin aja juga SMPTN Pak. Jadi nanti kita ambil yang bagus. Kayaknya dia ngambil SMPTN sesuai harapan dari orang tuanya. Dan sempat juga saya ajakin sholat istikharah yang mana dipilih yang lebih bagus Pak Nur ya, nanti kita coba sarankan ke Hafijah itu Pak. Kalau Syifa saya jarang mendetil sama Syifa karena IPS kan sifatnya agama, jadi saya nggak begitu masuk ke IPS ini, saya IPA, tapi dia sering konsultasi ke Kak Yuyun ya Syifa ya, Kak Yuyun ngobrol dari nilai konsultasi yang nilai rapor, tanya lagi ya gitulah, ditanya Pak Rizal sama Kak Billy. Jadi memang sejarahnya memang yang penting benar kata Kak Billy, yakin tadi. Jadi anak-anak kalau kita beri keyakinan ikut ya ini sesuai Smart Conscious ya, insya Allah akan lolos gitu. Iya, berarti tadi kalau untuk DAD itu yang tadi Pak Sur dan tim lihat itu lebih ke NRM sama PDS-nya ya? PDS-nya betul. PDS dari Smart Conscious. Siap. Adik-adik sekalian yang lagi pada seneng banget, ini pasti adik paling seneng kayaknya ya dari bertiga mungkin ya. Atau sama Desi ya. Tolong dong motivasi ke adik-adik yang nonton nih, kiat-kiat dan tips-tipsnya kira-kira gimana. Mari kita coba dari YouTuber dulu, Dek Hafiza. Silakan, Dek. Oke, jadi kalau dari aku sendiri sih, yang pertama itu, ini kalau kita nggak bisa buat perbuatan baik, kita jangan ngelakuin perbuatan yang buruk gitu, karena amalan-amalan kita itu ngaruh banget Kak. Gitu. Terus jangan lupa juga selalu minta restu dari orang tua, itu yang paling penting pokoknya. Terus kalau aku sih kan karena aku emang kalau pulang sekolah itu capek, jadi kalau misalnya ada yang nonton nih nggak suka belajar pas malam-malamnya, yang penting kalian pas di kelas itu bener-bener dengerin guru. Jadi kalau sekolah itu bener-bener sekolah itu bener-bener belajar gitu. Terus kalau aku sih satu lagi Kak, kalau aku dari dulu itu kalau pengen sesuatu aku gambar gitu Kak. Visualisasi. Nah, jadi kayak ini Kak di belakang aku nih. Gambar logo IPB Kak ini Kak, maaf. Keren. Itu ngegambar sendiri atau gimana? Iya aku gambar sendiri. Ini multi talenta banget ikut. Pakai tangan atau desain komputer? Pakai tangan. Masya Allah, siap. Visualisasinya jadi kenceng ya. Siap. Pinter gambar, jadi bisa desain grafis, YouTuber, bisa ngechat juga lagi gitu ya. Bisa ngechat. Salam pramuka, jangan lupa Pak. Ya, jadi terakhir tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Ya, bisa nanya dong, sering nggak masuk bimbel tuh kenapa? Beneran pramuka atau ngechatin rumah orang? Enggak, beneran pramuka. Soalnya kan aku juga di pramuka kabupaten juga aktif, jadi sekolah juga sering dispen.
Oke. Boleh sekarang ke DAD. Boleh dong, Dek, tolong dimotivasi yang nonton, Dek. Jadi kalau dari aku sendiri, buat kalian semua yang mau ikut SNMPTN tahun depan, tipsnya itu kalian harus kenal diri kalian dari sekarang. Jadi kalian harus tahu nih kalian pengen apa dari sekarang. Kalian mau masuk jurusan mana, kuliah di mana gitu. Jangan sampai kayak saya sampai H-1 aja masih bingung pilihannya di mana. Terus akhirnya untungnya Kak Surya, Kak Risa semuanya bantuin buat ngubah pilihan gitu. Jadi yang penting sih itu harus tahu kalian mau kemana tujuannya. Siap. Hari ini banyak quote-quote menarik ini. Dek Siva, wah ini jurnalis yang ini berat. Jurnalisnya. Udah ngasih beban duluan, padahal belum ngomong udah kasih beban. Buat adik-adik, itu ya selain dari yang dibilang Hafiza sama yang dibilang Adi Marani, itu pertama aktif sih kalau menurut aku. Aktif ke nanya-nanya ke kakak kelas yang kuliah, nanya ke guru BK, konsul-konsul juga sama Primagama. Nah, terus kita juga dari awal kita tuh udah targetin, dari kelas 10 tuh kita udah targetin kita itu mau ngambil jurusan apa, nah kira-kira nilai yang harus stabil itu apa, yang harus ditingkatin itu apa, kayak gitu. Jadi, dan jangan pernah minder atau misalkan ngerasa kayak kita nggak bakal masuk kuliah, karena aku juga yang dari jurusan agama itu bisa masuk ke jurnalistik yang harusnya itu untuk anak IPS. Ya, mantap. Kayaknya Dek Siva ini memang kekuatan agamanya, kekuatan doanya tinggi ya Coach Billy ya. Katanya kan ketiganya deh Mas. Lintas minat, tanpa kakak kelas, potensi di blacklist, tembus pula alhamdulillah. Siap. Ini ngomong sudah berapa lama bimbel di Primagama ini bertiga? Masya Allah, terima kasih Coach. Dek Siva udah berapa lama Dek Siva di Primagama? 1 tahun. Dia Hafiza? 1 tahun juga. 1 tahun. Di adik? Yang lama ada 3 tahun selama SMA. Ya, SMA. Pak Surya canggih. Di Hafiza baru 1 tahun tapi bisa kenal dekat dengan orang tuanya statusnya. Tapi ini saya baru mengerti suatu rahasia besar Coach Billy. Dari awal pas waktu tadi saya masih bertanya-tanya kenapa Dek Hafiza pindah ke kamarnya ini. Kalau tadi awalnya bukan di kamar, ternyata mau menunjukkan gambar IPB di belakangnya. Masih yang Betul. mimpi kan harus apa? Digambarkan, dituangkan gitu kan. Insya Allah setelah ini gambarnya mau diganti lagi tuh Mas. Jadi apa tuh? Gambar hutan mana atau gunung mana yang mau diganti itu. Kayak nanti mau gambar kayak Atta Halilintar gitu, ber 1 juta gitu. 1 juta subscriber gitu. Gambarnya Siap. Pak Surya, ada promo-promo nggak nih Pak di Primagama tempat Bapak Pak? Buat teman-teman sekalian yang nonton Pak, mungkin yang tahun depan, reservasi atau UTBK, monggo Pak, silakan Pak. Baik Pak Rizal, Pak Billy. Jadi kita memang ada sedikit promo ini untuk TBK terutama dalam waktu dekat ini. Ada reservasi mulai dari bulan ini sampai dengan bulan Juni ya. Jadi kita buka harga lumayan representatif. Dan kemudian pelaksanaannya bisa melalui Zoom online. Dan pada nanti pelaksanaan tatap muka, insya Allah kalau memang pemerintah sudah masih kelonggaran di bulan Juni, kita sudah tatap muka kembali. Tapi selama ini kita melaksanakan melalui Zoom online. Dan juga ada reservasi, Pak. Dan juga sudah mulai reservasi apabila yang ada reservasi, walaupun melalui via Zoom online, ataupun reservasinya melalui medsos juga ada. Jadi bisa sama aku pilih. Ya, terakhir sebelum kita tutup nih, Dek Hafiza, Dek Adik sama Dek Siva, boleh dong kasih kata-kata terima kasih ke konselor yang selama ini ngebantu, monggo ke Pak Surya atau ke Kak Risa, monggo silakan Dek Hafiza dulu Dek. Iya, buat Kak Surya makasih banyak karena kami itu ngebantu aku, terus juga ngebantu acara aku waktu itu pensi sekolah menjadi sponsor. Itu keren. Sponsor. Ya, sponsor, makasih. Terus makasih juga hasil dari analisanya yang waktu itu jadi pertimbangan aku juga buat lanjutin di IPB. Tuh. Sukses terus. Sama-sama. Dek Adik, monggo silakan Dek Adik.
Buat Kak Surya, buat Kak Sita, buat Kak Risa, makasih banyak waktu itu udah ditolongin sampai maghrib, terus rutin banget tiap hari gitu ya nilai. Jadi alhamdulillah sekarang keterima, makasih banyak Kak. Siap. Dek Siva, monggo Dek. Aku terima kasih buat Kak Surya, buat Kak Yuyun yang udah analisis rapot aku. Ya meskipun aku beberapa kali gonta-ganti jurusan karena masih belum yakin, tapi alhamdulillah sekarang keterima. Terima kasih banyak. Siap. Awalnya pengennya masuk ke jurusan apa Dek Siva? Awalnya banget. Sebenarnya awalnya nggak niat ikut SN sih Kak. Ya. Sebenarnya karena udah minder, sebenarnya awalnya minder duluan gitu. Nah terus dianalisis rapot ternyata nilai aku yang stabil itu, yang meningkat itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah terus aku coba nyocok-nyocokin aja sampai beberapa kali ganti jurusan, akhirnya baru cocok, baru daftar ke SN. Oh, berarti sebelumnya pernah coba daftar pernah coba cek potensi di sastra atau gimana gitu, Dek? Enggak juga. Ya, jadi jurnalistik. Karena awalnya niatnya fokusnya ke SPAN, bukan ke SN. Oh, STAN tutup tahun ini nggak ada. Iya. Iya. Alhamdulillah, Adik. Siap, adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas waktu-waktunya. Pak Surya juga terima kasih. Ya, terima kasih. Hari ini benang merahnya banyak sekali. Nilai ternyata tidak terlalu terpengaruh. Ini adalah tadi bukti dari DAD. Yang paling penting adalah dari ranking paralel, itu yang selalu kita sampaikan. Lalu dari kakak kelas, alumni-alumninya. Jadi walaupun di sini juga ada adik dan Dek Siva menjadi beda juga ya. Jadi di sini, sebentar, Coach Budi, sebentar. Karena WA akhirnya ya gitu, kalau syuting akhirnya buat konten sering digangguin. Diganggu. Nanti Visa siap-siap dikontak lagi sama Kak Risa untuk video itu. Kasih nomornya, nomor HP-nya. Sesama YouTuber ya. Sama YouTuber kan Pak, yang memilih ya. Sudah berapa lama itu mainan YouTube? Bisa? Aku dari bulan Maret akhir deh, 20-an Maret gitu. Baru. 20 Maret kemarin? Iya. 2020 ini? Iya. Subscribe-nya udah 400 itu? Iya. Cepet dong. Iya. Gimana itu promonya subscribe? Ke mana? Ke teman-teman atau? Iya, ke teman-teman. Aku di WhatsApp suka nge-share, di Instagram nge-share. Terus sebenarnya kemarin itu 250 Kak. Terus aku adain giveaway, pokoknya gitu sampai 400. Modal juga ya berarti ya? Ya gitu. Tapi karena emang aku suka beli-beli barang gitu, jadi udah kasihin aja gitu. Keren. Emang pengen jadi YouTuber? Beneran awal-awal itu aku nguploadnya juga tutorial foto gitu, cuma pengen ngupload aja gitu. Tapi lama-lama kayak ayo dong gitu, teman-teman pada support. Jadi ya udah aku pengen jadinya. 2 hari terakhir itu Coach Billy lagi seneng nonton YouTube-nya Gus Aldi, orang Karawang. Jadi yang dakwah sholawat. Jadi itu juga keren itu Kak. Kalau kita lihat, padahal cuman kurang dari setahun dia bisa kemarin sudah 728.000 subscribe. Jadi hampir 1 juta. Itu kurang dari setahun. Jadi modelnya prank sholawat. Jadi prank tapi dalam konotasi yang positif, tujuan yang baik gitu kan, ngajak orang bersolawat dan seterusnya. Keren gitu. Nah, nanti buat konten-konten yang menarik lah bisa. Monggo Mas, dilanjut. Tadi sampai mana ya? Nanti kita cut lagi. Jadi adik-adik sekalian, hari ini benang merahnya ternyata tadi nilai tidak terlalu berpengaruh. Yang paling penting adalah dari ranking paralel. Dan di semua video sudah kita sampaikan ternyata yang benang merahnya juga adalah di peran konselor. Di sini dari Pak Surya dan tim sudah memberikan konsultasi yang sangat baik, sehingga adik-adik sekalian bisa keterima di SNMPTN yang diimpikan. Waduh, saya sampai ngos-ngosan Coach, saya habis naik turun tangga. Nah, karena lagi ngos-ngosan, dan kebetulan di sini ada juga YouTuber, mari kita coba Dek Hafiza. Coba Dek, silakan ditutup segmennya Dek, minta share, like, subscribe, dan ditutup videonya. Monggo Dek Hafiza.
ala aku. Iyalah. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Aku kali ini bareng sama teman-teman yang keterima senam PTN dan juga Coach Billy, Kak Surya, dan Kak Risyad selaku Direktur Utama Primagama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dek, maaf Dek, dilangin lagi Dek yang tadi di-cut Dek, Direktur utamanya. Ya, Direktur Primagamanya nggak usah. Oh, nggak usah ya? Oh ya, maaf. Nganu aja. Oh iya. Terusnya Fabulous Foundation. Enggak Dek, diulang Dek. Sorry. Aku nyebut channel Kak Risyad apa enggak? Ya, nggak apa-apa. Direktur utamanya nggak usah, tapi. Enggak Dek. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Itu tadi informasi dari teman-teman yang terima di senam PTN, ada juga Coach Billy, Kak Surya, dan juga Kak Risyad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih adik sekalian, makasih Pak Surya, makasih Coach Billy. Ya. Ada juga biasanya ngobrol juga tuh, Pak Risan. Kenapa? Ada Marani juga senang tuh dia. Iya. Ya, coba. Yang lain juga Kak, yang lain juga. Ya. Jurnalistik juga, jurnalistik. Jurnalistik juga kan kesempatan. Siap. Yang lain nambahin belum? Ada. Monggo. Oh, Dek Siva juga punya YouTube. Ada YouTube juga. Enggak. Enggak punya. Oh, Dek Marani nih. Dek Maharani. Ada. Boleh dong, Dek Maharani. Dek Marani. Lo langsung malu di Cari posisi dulu, Dari posisi itu. Dek Maharani. Najwa Shihab. Tapi memang beda gaya nutupnya milenial sama kolonial. Ya. Nah, itu dia tuh. Ya deh, ada. Dek Maharani, coba dong channel YouTube-nya tadi, by the way, Dek. Dek Maharani, channel YouTube-nya apa, Dek? Saya nggak punya channel YouTube, Kak. Kirain. Ya wes Dek, kalau gitu dari jurnalis Dek Siva, silakan Dek Siva ditutup Dek. Ditutup dengan doa. Enggak. Adik aja, Dek Marani tutup deh. Tuh, Dek Maharani itu diminta sama Pak Surya tuh buat nutup Dek. Ini kan di kelas ngoceh aja tuh biasa. Langsung nge-like. Tapi ini serius mesti belajar dari Hafiza sih. Nutupnya enak sih ya, bisa. Oke guys. Tadi saya sudah minta bantu buat animasi di konten Fabulous tuh Hafiza. Iya. Nanti AdSense-nya kita bagi deh, Iya. Mantap. Wis. Amat. Halo. Ya wis. Baik, Pak Surya, adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus di PTN. Mudah-mudahan segera dapat asrama dan kos-kosan yang diinginkan, dan mudah-mudahan di sana tidak hanya belajar saja, tapi terus eksplor di kegiatan non-akademik juga. Berorganisasilah, kenalan dengan banyak orang, karena fungsi dari kuliah itu sebenarnya bukan hanya di belajar, tapi juga mempersiapkan networking untuk adik-adik nanti ketika sudah lulus dari kuliah. Yang paling penting bersenang-senanglah, karena kalau nggak bersenang-senang itu tidak akan menikmati apa yang dilakukan. Asik nih hari ini, kenapa saya jadi puitis? Siap. Terima kasih banyak Coach Billy, terima kasih banyak Pak Surya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.